Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Masih teringat kita karena ini suasananya memang suasana baru di mana COVID-19 telah menimpa bangsa kita Indonesia, khususnya kita semua, dan membawa dampak yang begitu banyak. Salah satu di antaranya adalah di antara kita, tetangga kita, masyarakat kita, banyak yang mengalami penderitaan dan kesulitan-kesulitan di dalam menjalani hidup. Terkait dengan ini semua, tentu kita langsung ingat kepada apa yang disebut sikap saling tolong menolong, di mana Islam sangat menganjurkan sikap saling tolong menolong ini. Agama kita, agama Islam, telah membawa kita kepada satu proses di mana kita hendaknya bisa hadir di tengah-tengah diri kita, tengah masyarakat berbangsa dan negara ini, bisa membawa keceriaan sosial dan keceriaan hati. Agama Islam, agama yang kita anut ini khas sekali dan menganjurkan kita semua supaya bisa memiliki sikap saling tolong-menolong. Dan ini artinya agama kita adalah agama yang memang membawa kemaslahatan, membawa keceriaan sosial dan keceriaan hati. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Maidah ayat 2 berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan bertolong menolonglah kamu di dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu bertolong menolong dalam mengerjakan dosa. Ini artinya apa? Bahwa sikap saling tolong menolong itu adalah suatu sikap yang berorientasi kepada meringankan penderitaan dan beban orang lain. Meringankan penderitaan, beban orang lain. Bisa kita memberi pertolongan kepada mereka dalam bentuk tenaga, pikiran, uang barangkali. Sikap saling tolong-menolong ini harus ditumbuh kembangkan seharusnya sejak dini kepada keluarga kita, agar supaya kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat itu bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, bukan hanya untuk dirinya tetapi juga untuk orang lain dalam bentuk sikap saling tolong menolong itu. Tolong menolong ini tentu merupakan sebuah sikap yang tidak begitu saja muncul, tetapi sebuah sikap yang memang harus ditumbuh kembangkan. Karena apa? Karena sikap ini lahir dari ruang lingkup empati yang ada di dalam diri kita kepada orang lain.
adalah suatu yang sangat aneh ketika kita bertetangga dengan orang lain, kemudian tetangga kita mengalami penderitaan dan beban yang luar biasa yang tidak sanggup dipikulnya. Pada saat yang sama kita tidak punya empati, kemudian tidak mau bergerak untuk menolong. Ini artinya kita belum bisa hadir di tengah-tengah tetangga kita itu. Sikap-sikap tolong menolong ini, dewasa ini semakin lama semakin kurang mendapat perhatian di tengah-tengah kita semua. Oleh karena itu, bersamaan dengan sifat mementingkan diri sendiri, ego, tidak berempati, tidak peduli, tidak responsif terhadap keadaan dan penderitaan orang lain. Ini sebuah sikap yang sekarang ini seringkali muncul, kemudian menjadi bagian yang tumbuh berkembang di tengah-tengah masyarakat. Ini tidak boleh. Nah, oleh karena itu, marilah kita semua untuk sering-sering melihat, kemudian merasakan penderitaan orang lain, sehingga kita tergerak seberapapun yang bisa kita berikan untuk bisa berbuat baik, menolong penderitaan orang lain itu. Anda mungkin akan menjadi satu bagian penting bagi orang lain karena Anda memiliki sikap tolong menolong. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan sesuatu, memberikan pandangan-pandangan pikiran yang bisa meringankan orang itu, menghadirkan kesejukan, kedamaian, berbicara dengan baik. Ini juga salah satu bentuk warna-warna sikap saling tolong menolong itu. Oleh karena itu di dalam surat Al-Maidah ayat 2 tadi jelas dan tegas, kita hanya diperbolehkan oleh Allah untuk melakukan sikap saling tolong menolong itu di dalam kebaikan dan takwa, dan menghindari sikap tolong menolong dalam berbuat dosa. Ini memang sederhana kelihatannya, tetapi ini merupakan sebuah sikap yang harus ditumbuhkan dan dihadirkan di dalam diri kita itu. Anda menjadi penting karena Anda mempunyai sifat tolong menolong itu. Anda memiliki komunikasi yang baik, yang santun, yang lemah lembut karena Anda memiliki sikap saling tolong menolong. Bahkan sikap saling tolong menolong ini diriwayatkan di dalam sebuah kitab. Imam Al-Ghazali, orang yang suka tolong menolong ini, pahalanya seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian dosa-dosanya yang sikap tolong diampuni oleh Allah. Bahkan ketika seseorang meninggal dunia pada saat dia melakukan pertolongan kepada orang lain, dia dianggap matinya seperti bayi yang masih kecil. Sikap tolong menolong seperti inilah sebenarnya yang harus menjadi bagian penting di dalam kita berkeluarga, bertetangga, dan masyarakat. Karena memang yang ada di depan mata adalah saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan pertolongan. Oleh karena itu, apapun profesi Anda, dimanapun Anda, ketika
mendapati seseorang yang sedang minta pertolongan, tolonglah dia. Tolonglah dia. Ini menjadi filosofi hidup kita. Dan ingat bahwa semua yang kita miliki, harta, benda, kekayaan, semua yang ada dalam diri kita ini, sesungguhnya semuanya milik Allah. Yang kita miliki ini semuanya milik Allah. Jadi kalau kemudian kita membantu orang lain, menolong orang lain, itu termasuk salah satu bentuk kecintaan kita kepada Allah SWT. Oleh karena itu, ketika kita melakukan atau berbuat tolong-menolong dengan orang lain, niatkan dalam hati yang tulus, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran kita di dunia ini, baik kita sebagai kepala keluarga, kita sebagai masyarakat, bangsa dan negara, pendekatan tolong menolong terhadap sesama ini merupakan salah satu bentuk kita hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dan ini merupakan salah satu cara dan strategi kita dalam wujud cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua menjadi bagian penting dalam sejarah hidup kita ini. Apa itu? Memiliki sikap tolong menolong terhadap sesama. Utamanya adalah tolong menolong di dalam kebaikan dan takwa. Jadi sikap tolong menolong merupakan salah satu ujung tombak dan pilar yang bisa menghadirkan kita, bisa membawa kita kepada satu derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sebuah kata yang pendek, saling tolong menolong, tetapi sulit untuk diwujudkan. Oleh karena itu, mari dalam bertingkah laku, berperilaku, sebagai apa saja kita gelorakan, kita semangatkan diri kita untuk berbuat baik, tolong menolong kepada orang lain, sekaligus meringankan beban orang lain. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan dalam ruang lingkup tolong menolong ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.